Halo guys, what's going on? Kembali lagi dengan gue Melvin Chang dan hari ini kita punya tamu undangan di Never Talk yang keren banget dari Mas Akram. Apa kabar Mas Akram dan happy wedding buat yang kemarin. Terima kasih banyak. Thanks for having me here. Jadi Mas sejak tahun 2015 ya Mas udah menjalankan Gymaniac. Sebenarnya tahun Agustus tahun 2014. Agustus 2014. Iya betul. Itu mulai pertama kali mengeluarkan video pertama. Visi pertama Mas dibikin Gymaniac itu gimana sih Mas? Itu sebenarnya sih nggak ada visi, modal visinya sih nggak ada ya, karena hobi ya awalnya kan. Jadi intinya dulu saya sangat suka menonton YouTube video di bidang fitness di Jerman. Yang buat juga orang Jerman juga kan. Nah terus karena memang hobinya saat itu udah fitness, itu saya merasa kok di Indonesia belum ada gitu ya. Di satunya tuh kalau yang satu-satunya ada waktu itu konsep Fitness Indonesia dari coach apa gitu, lupa namanya. Nah di situ saya mulai mikir, wah kalau gitu gimana kalau saya juga, kenapa enggak saya bikin gitu sendiri. Nah ternyata di saat itu pun kayaknya penonton pasti udah tahu juga, sama Bobby Ida pasti tahu juga kan ya. Tahu. Jadi nggak sengaja tuh kita bareng-bareng mempromosikan channel fitness di sebuah, lupa page-nya apa. So, aku pertama kali gitu ngelihat Bobby Ida. Nah makanya salah satu video pertama itu adalah bersama Bobby Ida waktu itu di tahun nggak tahu lupa 2014 atau 2015 gitu ya. Terus gimana sih menurut Mas tentang fitness industri di Indonesia saat ini nih? Jadi kalau dilihat sih dari tahun 2014 ya, ini sudah sangat berkembang, sangat pesat ya. Jadi bisa dilihat market Indonesia tuh kan selalu mengikuti pasar Amerika sebenarnya ya. Jadi sebenarnya pasar Eropa juga sama mengikuti semuanya pasar Amerika. Nah, cuman kalau kita bisa lihat mungkin pasar Eropa tuh 5 tahun ketinggalan, tapi kalau pasar Indonesia ketinggalan 10 tahun. Jadi kalau misalnya dilihat ke depan lagi sih kemungkinan besar bakalan tambah besar lagi. Nah, sekarang sih udah dilihat sampai Indonesia sekarang punya beberapa brand suplemen sendiri juga benar. Dan juga kita juga udah punya sekarang apparel juga udah ada di Indonesia juga sendirinya. Udah huge, udah perubahan progres yang bagus banget gitu ya Mas ya ke depan sini. Biasa. Terus belakangan ini Mas lagi sibuk apa nih? Saya sedang sibuk satu baru-baru ini ya wedding. Yang kedua saya menyelesaikan kuliah. Yang ketiga saya kerja di bidang saya yaitu bidang IT. Jadi beda dengan yang dimulai sebagai hobi nih ada yaitu Gymaniac. Tapi di masa depan sih mungkin bakalan ada beberapa proyek baru lagi dengan channel Gymaniac. Tapi ini pun masih belum ada kepastian, jadi stay tune aja dulu gitu. Untuk beberapa pertanyaan nih banyak banget yang nanya Mas. Ada alasan kenapa sih Mas Gymaniac ini agak kemarin ini sempat stop dulu atau rehab dulu dari Mas Akram sendiri? Jadi gini, ini saya jujur aja ya, open aja nih ya. Saya kan tinggal di Jerman ya. Dan kalau dilihat dari sisi finansial, itu kalau kita mempunyai profit dari Indonesia, penghasilan Indonesia, tapi pengeluaran di Jerman itu hidup bakalan sangat sulit. Beda misalnya sama orang-orang yang mungkin tinggal di sini dan penghasilan dari sini. Itu sih kemungkinan besar bakalan cukup aja gitu kalau sudah mempunyai establishment yang cukup besar nih ya. Untuk saya pribadi, sayangnya karena saya emang tinggal di sana, itu sangat sulit gitu, dan karena saya harus menutupi kebutuhan hidup gitu yang kayaknya semua orang pun juga tahu lah ya. Akhirnya saya mengurangi dulu lah intinya Gymaniac untuk fokus ke yang lain dulu. Untuk ketika semua udah stabil baru Gymaniac akan lagi. Betul. Mas dulu pernah tanding ya Mas di 2016. Betul. Nah, gimana Mas di competition bodybuilding gitu saat itu? Mungkin saat ini udah lewat, tapi Mas masih merasa di bodybuilding itu udah bagian dari part hidup Mas juga gitu. Bisa dibilang kalau yang namanya lifestyle sih Marvin pasti merasa juga ya. Lifestyle sih kayaknya nggak bakalan pernah hilang ya. Mungkin kita juga berpikir pokoknya sampai tua pun kita kalau bisa bakalan terus melakukan olahraga ini lah. Bener banget. Selama kita bisa lah kita pasti bakal melakukannya. Jadi dulu tuh waktu tahun 2011 kayaknya salah satu cara untuk mendapatkan hasil yang paling optimal itu adalah dengan set target ya.
Jadi saya target saya waktu itu juga sama, saya ingin mencoba untuk tanding di GNBF itu. Nah makanya saya akhirnya tahun per tahun saya mulai latihan terus menerus sampai akhirnya tahun 2015 saya mulai merasa siap. Nah itu akhirnya saya tanding di kejuaraan internasional di Jerman itu. Nah rasanya gimana ya? Rasanya sih asik banget ya. Salah satu prestasi kehidupan sih mungkin bener. Karena pasti Melvin juga merasakan sendiri ya, sebelumnya kita harus diet yang lama dan itu pun juga banyak challenge fisik dan juga mental banyak sekali bener. Kita harus bisa menahan diri, kita harus bisa menjaga diri, disiplin juga harus sangat-sangat tinggi. Jadi itu bisa dibilang ada sebuah tes kehidupan yang paling besar yang pernah saya jalani sendiri. Terus juga itu competitionnya juga natural ya. Itu mesti dites semua segala macam juga bebannya lebih berat lagi ya Mas. Betul. Tapi Mas sendiri memilih untuk menjadi natural bodybuilder waktu itu salah satu latar belakangnya itu dari apa Mas? Jadi saya kebetulan tahun 2011 dideteksi oleh sebuah penyakit namanya hypertrophic non-obstructive cardiomyopathy namanya. Jadi itu ada sebuah penebalan di dinding jantung, dan penebalan dinding jantung ini bisa terus lebih buruk jika penebalannya terus progres. Nah kita tahu lah ya bahwa jantung itu adalah sebuah otot juga nih ya. Betul. Nah akhirnya saya sendiri memutuskan untuk tidak menggunakan enhanced products karena saya takut sama jantung saya. Tapi untuk saya pribadi sih sebenarnya yang namanya IFBB dan Binaraga tuh sama enhanced products tuh itu emang sudah menjadi satu gitu. Jadi kalau kita melihat orang atlet yang memang pengen jauh lah ya, intinya pengen sampai world class intinya, itu sulit sekali jika atlet ini tidak menggunakan enhanced products. Untuk saya pribadi ya karena itu saya tidak menggunakannya. Apakah saya bakalan menggunakannya kalau saya tidak sakit, saya nggak tahu. Nggak bisa saya jawab, saya jujur aja gitu ya. Tapi karena saya kebetulan sakit, jadi untuk saya sih itu udah no gitu. Dari pertama gym sampai sekarang itu total udah sampai berapa lama ya Mas? Sekarang total 10 tahun. 10 tahun. Yeah. Jika Mas bisa balik ke tahun pertama itu, Mas mau ngasih tahu ke beginners pemula ini, mau ulang lagi, apa yang lo tahu nih di tahun pertama? Kan kadang orang nggak punya arah gitu, nggak punya vision pas lagi udah jalanin bodybuilding ini. Kalau Mas disuruh balik lagi, Mas mau saranin ke diri Mas pemula itu apa yang paling penting? Mungkin 3 atau berapa nih? Boleh 3 lah, oke. 3 saya 3. Jadi 1, jangan membandingkan diri sama orang lain. Yang kedua, latihan dengan beban yang tepat. Jangan terlalu berat, jangan terlalu ringan. Yang tepat. Yang ketiga, jaga nutrisi dari awal. 3 triangle yang paling penting ya menurut Mas. Iya. Terus Mas lagi belakangan ini kan lagi marak banget tentang coronavirus ini. Iya betul. Nah terus menurut pandangan Mas Mas Akram gimana tentang coronavirus? Menurut saya sih kayaknya ini banyak orang panik karena ini penyakit baru ya. Benar. Yang juga bisa menyebar spread cepat ya. Sangat cepat. Tapi untuk kita yang memang biasa sudah menjalani hidup sehat, insya Allah sih menurut saya kita bakalan baik-baik aja deh kayaknya. Makanya imun sistem kita emang cukup tinggi. Benar. Jadi dan sebenarnya tuh 80% dari mereka yang kena virus ini, mereka tidak membutuhkan bantuan medis sama sekali. Benar. Dan mereka cukup jadi kembali sehat lagi hanya dengan mempunyai imun sistem yang tinggi. Jadi intinya apa? Jalaninlah hidup sehat gitu kan. Imun sistem tinggi, olahraga yang rajin. Itu sih sebenarnya. Iya, kayak kemarin belakangan ada yang beli barangan yang instan segala macam pun itu sebenarnya nggak mendukung dalam membangun kesehatan itu sendiri ya Mas. Kayak coronavirus ini juga spreadnya memang cepat, tapi di dalam tubuh kita sebenarnya kita bisa mempunyai imun yang lebih bagus dengan menjaga pola hidup sehat gitu. Betul. Setuju sekali. Terus ada beberapa pertanyaan dari teman-teman juga nih. Aku boleh cek di Instagram dulu. Boleh, silakan. Untuk Mas Akram nih dari Mas Andi Agung 47.
morality fitness yang Mas pegang sampai saat ini itu apa Mas? Nanti aku sih. Morality fitness. Ya, apa tuh maksudnya? Jadi mungkin maksudnya ini hal-hal pegangan yang Mas pegang sampai saat ini tuh mungkin etikat fitnessnya gitu ya. Ya, hai Andi Agung. Etika fitness. Ya, jalankanlah untuk diri kita sendiri ya. Jangan jalankan ini untuk orang lain atau untuk sesuatu lain, tapi ambil target sendiri. Jangan terlalu membandingkan diri sama orang lain. Jadi karena ini sebuah lifestyle, jangan cuma pengen punya badan bagus, pengen impress cewek misalnya. Ya, karena kebanyakan kita awalnya memang kayak gitu ya. Awalnya nggak apa-apa. Cuman kalau long term kita targetnya itu nggak bakalan jauh-jauh. Dan jangan cari instant progress ya. Pengen satu sebulan lagi punya six pack misalnya, atau pengen boleh aja sih. Tapi kalau pengen memang dapat badan yang bagus kayak misalnya Melvin, harus lama ya gitu ya. Harus progresnya harus semakin cepat juga. Mendapatkannya akan semakin cepat hilang juga sih. Betul. Kayak prosesnya itu yang kita mendapatkan sampai saat itu yang caranya gini, ternyata gini, kita trial and error-nya itu yang menurut saya itu penting banget sih. Belajar banyak banget di situ. Iya. Mungkin ada beberapa lagi nih dari Mas Muhizan Abdullah. Apakah menurut Mas Akram wajib memiliki mentor untuk menjadi bodybuilder atau binaraga? Good question. Very good question. Menurut saya kalau bisa punya mentor sangat-sangat bagus. Tapi di saat memilih mentor, pilihlah dengan baik. Jangan asal milih gitu, karena kita harus melihat nih, kita 10 tahun lagi kita mau kemana. Apakah mentor ini sesuai dengan apa yang kita inginkan? Untuk saya pribadi, saya sayangnya tidak mempunyai yang dipanggil mentor gitu. Karena tapi untungnya ya, di dunia digital pada saat ini kita mempunyai banyak pilih-pilihan untuk mempelajari hal-hal ini secara sendiri, di autodidak intinya. Untuk yang bisa berbahasa Inggris pun banyak sekali source-nya di internet yang bagus ya. Banyak banget. Tapi sejujurnya saya juga sama sih sama Mas Arm. Maksudnya dalam perjalanan ini juga saya kebanyakan autodidak. Maksudnya ya benar, di internet source ini tuh udah lengkap banget. Kalau kita emang benar-benar pengen tahu, itu udah sangat ada gitu ya. Jangan malas lah ya. Iya, jangan malas, bener. Kadang dari awalnya kita nanyain segala macam di YouTube pun ada di Instagram, tapi asal yang penting yang susah itu niatnya sih ya Mas ya. Kayak yang dibangunnya itu setiap hari, walaupun kita lagi malas atau kita lagi kadang low apalagi lagi prep gitu kan, kita lagi low bener-bener merasa wah ini parah banget, capek banget, tapi kita mesti lawan. Nah itu yang hal-hal yang perlu kita bangun gitu seperti proses ini, dan itu bisa dibawa ke kehidupan kita sehari-hari. Itu juga sama gitu. Iya kan, kedisiplinan bisa dibawa terus kemana-mana. Bener. Iya, setuju banget. Terus ada juga nih nanya juga dari Mas Saragih tentang body recomposition. Maksudnya dari body recomposition itu apa sih Mas? Menurut Mas Akram? Hai, Saragih tadi namanya? Saragih. Body recomp tuh bukannya sebuah proses di mana kita ingin membangun massa otot, tapi membakar lemak di waktu yang sama ya. Kalau nggak salah itu yang saya pahami. Itu untuk saya waktu saya mulai, salah satu target yang paling keren yang pengen kan tuh, keren banget kan. Bisa bangun otot atau bisa membakar lemak. Biasanya kan kita mikirin cuma bisa bulking, bangun massa otot, cuma cutting gitu kan. Bener. Nah ini bisa dua-duanya dalam tuh, keren banget. Bisa sih kalau nggak salah bisa-bisa aja ya. Tapi menurut saya pribadi dan pengalaman saya, itu hanya bisa dilakukan kalau memang kita masih saat waktu pemula. Masih bisa itu seperti itu. Tapi tambah jauh kita lakukan fitness, binaraga dan seterusnya, udah sulit ya. Mendingan fokus ke satu hal aja pelan-pelan, baru dua-duanya. Abis ini memang ini sekali lagi ini salah satu target orang yang pengen dapat instan dua-duanya langsung. Benar. Bisa aja, tapi kalau fokus bisa mendapatkan hasil yang lebih baik, ya nggak? Pasti ada yang disacrifice salah satunya. Nggak mungkin karena kita misalnya mau cutting, kita mau benar-benar body fat in certain level, tapi kita mau bangun otot itu hampir impossible gitu. Betul, sulit sekali. Sulit banget. Energi level kita lagi low, tapi kita pengen muscle-nya juga up gitu. Itu susah banget gitu. Terus ada beberapa lagi. Gimana sih Mas buat tetap fokus setiap hari dan semangat di gym? Menurut Mas Akram, setiap harinya kan kita mesti maintain, kita mesti konsisten setiap all year round kalau bisa. Nah, gimana tips menurut Mas Akram untuk tetap bisa maintain semangat gym all year round ini?
Jujur ya, ini salah satu challenge yang paling sulit juga untuk saya pribadi pada saat ini. Karena emang sekarang tuh kerjaan jauh lebih baik daripada sebelumnya, tapi saya masih tetap merasa saya harus nge-gym gitu. Karena bukannya harus sih, tapi emang nge-gym kalau udah lama melakukan dan menjadi lifestyle kan. Benar. Dan saya tuh kadang mikir udah daripada sekarang udah nggak bisa nge-gym sama sekali gitu, seminggu emang udah banyak banget schedule-nya. At least masih 2-3 kali per minggu lah. Itu paling sedikit saya usahakan, 2 kali 3 kali per minggu. Standar ya. Standar betul. Jadi ada minimum segimana gitu. Karena intinya lo bakalan itu challenge ke diri sendiri gitu ya intinya kan. Caranya gimana ya, nggak ada tips and trick, kayak just go to the gym gitu ya. Udah gitu aja, nggak ada wah sekarang harus pakai booster ini nanti lu bakalan nggak, just go to the gym, just go there, just do your workout. Kadang emang capek, kadang nggak enak rasanya, tapi jalanin aja. Karena yang saya rasa sih setelah nge-gym tuh rasanya udah jauh lebih enak gitu. Ya kan, udah happy aja gitu. Bener-bener kayak hormon endorfinnya tuh bener-bener. Saya ngerasa banget pas lagi kalau nge-gym tuh moodnya juga agak nggak enak gitu. Kalau ketika habis olahraga mau ngapain pun kita aktif jauh lebih seger, lebih bugar gitu. Mungkin itu efeknya jangka panjang banget akan merasa seperti itu ya. Ada yang kurang, ada something missing ketika kita nggak workout ya. Itu yang bisa kita bangun gitu. Setuju banget. Menurut Mas dari Ziz, like pola latihan estetik bisa dan bodybuilder tuh beda kah? Dan anggap begini, men's physique dan bodybuilder apakah berbeda menurut Mas? Namanya Ziz ya? Iya, dia di Ziz banget estetik. Ya, gue juga suka sama Ziz ya dulu zaman-zamannya dulu ya. Ada bedanya atau enggak? Jadi saya tuh dulu mikir gini ya, waktu saya mulai nge-gym tuh, saya kan emang gak ada mentor ya dulu ya. Nah terus saya pengen membangun massa otot. Terus caranya gimana sih membangun massa otot? Ya itu sebenarnya tanya, kalau kita pengen belajar bahasa Inggris kita pergi ke guru bahasa Inggris kan. Benar. Kita tanya kayak gimana caranya. Nah kalau kita pengen membangun massa otot, kita tanyanya ya ke Binaraga. Benar. Nah Binaraga paling tahu bagaimana caranya membangun massa otot. Akhirnya apa yang saya lakukan adalah saya sign up di sebuah forum Binaraga di Jerman, pakai bahasa Jerman. Saya belajar di situ bagaimana sebenarnya cara Binaraga membangun massa otot. Jadi kalau sekarang pengen ditanya bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan tubuh yang estetik, ya itu sih kita harus lihat sendiri. Estetik itu sebenarnya bisa didefinisikan dengan dua hal mungkin ya, simetris sama proporsional ya. Ada lagi nggak ya? Tapi key pointnya itu aja ya. Jadi di sini kita harus lihat sendiri kalau kita udah latihan, apakah semuanya pas, simetrinya bagus atau enggak, proporsinya bagus atau enggak. Kalau misalnya nanti ada sebuah bagian yang mungkin terlalu kecil, itu harus fokus lebih lanjut. Tapi untuk pemula yang masih mungkin saya perkirakan baru latihan 1-2-3 tahun, jangan mikirin situ dulu gitu kan. Karena butuh base awal yang bagus dulu. Abis itu baru bisa kelihatan. Jangan pas sudah setelah latihan 6 bulan, waduh kok ini punggung satu sebelah lebih gede gitu ya. Itu sih artinya emang ototnya masih terlalu kecil gitu ya. Bukannya kurang proporsional, memang ototnya kecil. Jadi bangun aja dulu, base dulu 1-3 tahun, fokus jaga nutrisi, latihan dengan frekuensi optimal. Nanti bisa dilihat lagi. Jadi intinya balik lagi ke pertanyaannya, sebenarnya sih latihannya sih nggak beda jauh ya. Nanti cuma menurut saya kalau dari sisi latihan ada perbedaan, apakah kita enhance atau non enhance? Menurut saya ada, tapi selain itu sih nggak ada sih. Berarti sama persis. Sama mungkin. Orientasinya aja yang berbeda sedikit. Betul. Oke. Menurut Mas Akram, ini penting. Ini pertanyaan mendalam banget nih. Edward Tanujaya, what it takes to become a champion? Oh, I'm not a champion, so I can't really answer. Gimana ya? What it takes to be a champion? Maybe in life, never give up. Kalau jatuh normal, berdiri aja lagi, terusin lagi. Basically itu aja sih, learn from your mistakes. Jangan putus asa, terusin aja. Tapi to be a champion ya, gitu aja sih. Tapi kita sangat mengharapkan Mas Akram bakal terus mewarnai dunia fitness di Indonesia. Mungkin kedepannya suatu saat akan kita collab, mungkin juga dengan Akbar dan lain-lain. Gimana menurut Mas tentang perkembangan terakhir untuk fitness industri Indonesia dan kedepannya, menurut Mas Akram tuh harapannya kedepannya untuk fitness industri Indonesia? Mungkin jangan, ini mungkin lebih ke influencernya ya, jangan terlalu menjual. Karena
jangan, karena kebanyakan orang di Indonesia tuh masih mempunyai pikiran bahwa untuk membangun otot tuh gue butuh suplemen A, B, C, D. Dan sayangnya sering sekali influencernya dan mungkin juga atlet-atletnya masih mengikuti pola pikir ini juga. Mungkin mereka dibayar gitu ya, dan mungkin nggak ada pilihan lain selain mensponsorkan ya suplemen-suplemen industri, atau bukan industri sih, suplemen-suplemen tertentu gitu ya. Tapi kita harus selalu mempunyai visi bahwa kita ingin membuat Indonesia lebih sehat, lebih bugar, dan jangan terlalu menjual melihat hanya di sisi finansialnya aja gitu ya. Karena menurut saya sih kalau kita memang visi kita bagus dan seterusnya, nanti finansialnya bakal ada aja, rezeki itu bakal ada aja. Itu bakalan ada gitu. Jangan terlalu wah sekarang pokoknya pengen menjual gini. Karena sejujurnya saya juga sempat kepikiran kayak gitu gitu. Karena ini makanya saya belajar dari kesalahan diri saya sendiri juga, bahwa kita harus bisa melihat kita mau kemana, jangan terlalu menjual. Gitu aja sih. Iya. Itu jujur banget sih, itu juga saya perhatiin di perkembangan fitness. Maksudnya beberapa orang memiliki chance di sini, maksudnya untuk menjalankan fitness journey dia di Indonesia. Tapi sebagai pionir alangkah lebih baik persentase untuk membantu teman-teman mengedukasi teman-teman tuh lebih besar dibanding untuk mendapatkan finansialnya itu sendiri ya. Harus maksudnya balance lah. Jangan sampai ngejomplang kayak 80%-nya fokusnya itu untuk finansialnya saja, tapi untuk edukasi, untuk membangun fitness industri di Indonesia itu hanya kecil banget gitu. Itu menurut saya memang penting banget. Tapi belakangan ini saya melihat teman-teman seperti Akbar, seperti Mas Rudi Sektio, Mas Tefastik itu juga itu positif banget. Itu maksudnya tujuannya emang dia mau sharing positif di Indonesia, mau majukin, dan orang-orang yang seperti ini nih yang akan membawa Indonesia jauh lebih maju 5 tahun ke depan. Orang-orang ini memiliki peran penting di Indonesia fitness industri, termasuk Mas Akram juga suatu saat nanti. Dulu Mas pas lagi itu prepnya kira-kira pas prep waktu itu yang 2016 itu berapa lama Mas? Itu saya 19 minggu. 19 minggu lama banget. Tapi pas itu udah diakhiri dengan 1.800 kilokalori, which is still too high sebenarnya ya. Karena menurut saya sebenarnya kalau saya bisa mendapatkan yang tubuh yang lebih kering lagi, yang emang harusnya lebih kering lagi daripada itu, kalau saya turun terus sampai 1.500 kilokalori, tapi sayanya mungkin juga kurang kuat gitu ya. Karena udah merasa kayak, aduh ini gila, udah capek banget gitu kan. Ini mau gimana kalau sekarang turun lagi sampai 1.500. Jadi akhirnya tetap di 1.800 sampai 4 weeks out tuh itu udah on target banget gitu. Waktu ikut ada jadi GNBF tuh salah satunya melakukan latihan bareng juga, latihan bersama sama posing bareng gitu untuk ngasih lihat gitu ya. Itu on point tuh 4 weeks out, tapi sayangnya setelah itu progresnya nggak terlalu bagus gitu. Jadi ya gitulah. Mevin dulu berapa lama? Mungkin efektifnya sekitar 12 minggu terakhir ya. Sebelumnya itu mungkin secara mentalitinya belum dapat yang benar-benar wah udah ini. Maksudnya progresnya agak mencepatnya udah mulai 12 minggu ke akhir sini. Pas itu udah mulai mulai less cardio, kalorinya udah mencapai titik waktu itu 1.500. Itu udah benar-benar capek banget sih. Badan berapa tuh 1.500 kalori? 76, 75. Gitu. Kayaknya faktornya karena sebenarnya harus refit, harus untuk naikin metabolisme lagi, karena kemarin sempat udah stuck banget walaupun kalorinya udah low banget, tapi mungkin wah ini udah waktunya mesti refit nih, metabolismenya udah melambat banget waktu itu. Kayak nggak turun-turun, kardio udah tambah, kayak mungkin nggak tahu sih, mungkin faktornya tuh banyak banget karena mungkin dulunya pernah gendut banget juga, karena gimana ya 1.500 itu udah baru mulai cepat. Terakhir tuh masih taruh 1.500, pas udah mulai 1.500 tambah additional cardio lagi baru mulai pasti udah berat banget sih. 76 kilo 1.500 kalori. Wah, itu udah nggak mudah tuh. Makanya apaan tuh proteinnya apaan? Biasa source proteinnya tilapia, terus ayam, source carbnya dari ubi, nasi sama oatmealnya itu aja sih putarannya, sama telur. Ya, harus bisa monoton makannya. Iya, monoton ya. Kalau monoton emang makannya gitu-gitu aja gitu kan. Padahal paling gampang udah males ya. Bener. Pokoknya tinggal taruh grill, ya udah tinggal panas-panasan. Tapi menurut Mas pas lagi kayak proses itu yang susah bangetnya itu tahan kontrol aja Mas. Pas proses itu. Paling susahnya. Ya.
paling susahnya kayaknya waktu latihan ya, bisa maintain beban latihan tuh susah banget. Dan sampai tetap bisa melakukan gerakan dengan baik, teknik yang baik. Itu sulitnya sih di situ ya kayaknya sih. Kayak karena udah nggak ada power segala macam, kita masih mau latihan maksimal. Oh iya, masih ada cerita satu nih. Itu lagi summer banget ya. Iya. Summer tuh kalau di Hamburg kota gue tuh sekitar sampai 28 derajat lah. Terus itu gue lagi mau ke tempat gym, itu gue pakai jaket untuk winter, bisa dipakai untuk kalau itu sampai 0 derajat tuh bisa itu normal kalau pakai jaket kayak gitu. Ini gue lagi 28 derajat gue pakai jaket winter dan gue nggak kepanasan sama sekali. Gitu badan gue tuh emang udah hancur banget. Body fat tuh udah low banget. Udah low banget, terus emang kayaknya imun sistemnya juga udah nggak baik gitu ya. Bener. Udah sampai serendah itu. Nah, makanya ya emang harus pakai jaket sekarang, kalau nggak gue kedinginan. Iya. Kedinginan banget. Setuju banget. Itu sebuah hal yang aneh sih, tapi itu emang harus kita jalan kalau kita pengen ke situ gitu kan. Body fatnya udah sangat low banget, jadi badan kita benar itu imun sistem kita gimana ya, gampang banget vitamin segala macam micronutrients tuh vital banget juga ya mas. Betul. Kayak vitamin C, kayak omega 3 itu wah kalau tanpa itu sih kayaknya udah sakit sih kayak. Karena pas lagi proses itu benar-benar kita maksain limit kita gitu. Itu udah bukan di limit kita lagi ya, udah di atas limit kita maksain benar-benar level terus juga kayak social life-nya mas waktu itu gimana mas pas lagi nggak ada sih nggak, bener-bener cuma rumah makan latihan makan latihan. Tapi untungnya dulu pun kalau kita udah sering nge-gym kita pasti punya teman-teman juga ya di gym kan. Kita ke gym tuh kita temu teman juga gitu. Dan jadi untungnya ya itu social life itu di situ. Ketemu sama teman-teman di gym, mungkin latihan bareng juga. Naik juga ya. Jadi di situ itu bangun mas. Kalau pas lagi proses pas lagi prep gitu, fokus pertamanya pas lagi on point mau di panggung itu tujuannya mau misalnya gue mau simetris gue gini, gue mau bentuk gue gini. Apa yang kalau mas tuju pas lagi goals itu vision di Binaraga itu apa mas? Pas lagi gimana ya? Pas lagi mau panggung gini, bicep gue kayak agak kurang leggings, gue butuh bentuk frame gue seperti ini. Kalau mas itu setiap latihan apa ada tujuan tertentu? Iya, jadi saya sih waktu itu yang kekurangan tuh bagian perut ya. Nah itu, jadi memang mungkin karena dulu sempat gemuk juga atau gimana gitu ya. Dan mas dari gemuk ya dulu sebelumnya? Gemuk banget enggak, tapi waktu kecil sempat gemuk. Nah terus saya tuh nggak tahu gimana, tapi ya intinya perut tuh masih ada lemak juga gitu yang membuat pas lagi naik panggung tuh walaupun pantat udah ada stripes gitu kan. Itu pantat udah ada stripes tapi perut masih belum kosong gitu, masih belum bagian. Sebenarnya memang body fat itu random ya, nggak bisa kita mau walaupun udah certain level ada yang turunnya itu mungkin back dulu atau genetik. Bagian perut genetical benar. Betul. Ya terus gimana mas? Abis proses itu akhirnya gimana pas lagi mau kurunin body fat di perutnya itu? Ya jadi waktu itu sih ya intinya juga saya sayangnya ya emang dari dulu males latihan perut. Jadi satu emang masih banyak lemak di perut. Yang kedua otot perut juga masih kurang kuat gitu. Itu membuat perut sebagai kelemahan. Tapi ya pas udah naik panggung ya udah kelihatan gitu dan saat itu ya mau gimana lagi tuh ya. Intinya sih kalau udah sampai panggung ya kita just have fun, you know. Ya benar. Emang udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Kita mesti enjoy the stage. Persiapannya sudah dilakukan berminggu-minggu sebelumnya. Kalau udah di panggung sih ya kita udah apa adanya aja. Tapi jujur tadi aku lihat lagi, wah itu symmetrical dibandingkan dengan beberapa kompetitor tuh. On point banget sih mas, body mas tuh kayak simetrisnya dapet, detailsnya dapet, separation otot itu dapat banget. Misalnya udah udah bagus banget sih menurut aku. Posingnya masih kurang ya? Kelihatan nggak? Sedikit mungkin itu sedikit butuh tapi mas dulu posingnya setiap berapa lama sekali itu latihan? Itu juga mungkin salah satu tips yang bisa saya kasih kepada teman-teman yang ingin lakukan kompetisi, lakukanlah posing jauh-jauh hari gitu ya. Jangan pasti saya tuh baru mulai 10 minggu sebelum itu pun juga sebenarnya cukup waktu, tapi posing tuh ternyata berat banget ya, capek banget gitu rasanya. Nah itu kan nggak kepikiran ya, dikira kan wow gitu mau kalau pas lagi latihan depan mirror main-main dikit biceps, triceps gitu mungkin cukup, tapi kan nggak capek banget. Saya tuh ada kekurangan posing di bagian paha menurut saya. Itu masih belum, apalagi yang pasti side chest kurang optimal di situ. Tapi selain itu
Ya gitu aja sih. Ini harusnya bisa dilatih jauh-jauh hari. Apalagi kalau posing sebaiknya nyari binaraga yang udah jago sih. Iya kita kayak emang urus diulang-ulang. Bener emang bener sih posing itu kayak latihan kita apa namanya angkat beban juga harus ya setiap hari. Itu salah satu faktor pas lagi main di match fisik di Bali juga. Aku latihan kayaknya udah hampir 2 tahun. Mungkin awalnya kayak ya pengen gimana ya, mungkin punya goals, punya badan match fisik, kita ngebayang gitu suka ngaca walaupun baru masih body fat masih tinggi nih waktu sebelum tanding, suka ngaca, suka posing itu yang membuat sampai titik akhir saya tanding itu udah nggak ngerasa saya lagi posing, kayak saya ngelakuin itu ya bener flow aja, udah bebas aja, kita udah nggak pikirin aku mesti kayak gini, udah gerak sendiri karena ya benar persiapannya udah bagus sebelumnya. Iya, gitu. Sebenarnya aku nggak siapin bener-bener kayak gue mesti latihan posing segala macam. Tapi kayak setiap bangun kayak emang ngaca, mungkin faktor ada narsistik sedikit juga, tapi kayak ya senang juga sih lihat kaca, latihan lihat si A, si B atlet C gitu, aku liatin. Ya aku lihat ternyata dia tujuannya posing ini untuk melihatkan titik ini. Wah, ini poinnya di sini. Aku serap ke badan. Juga aku jalan, sebenarnya sih lebih gitu kalau aku. Kalau kamu dari target ke depan mau kemana lagi nih kira-kira? Nextnya sih sebenarnya tadinya ada yang di Spanyol ya, men's fisik, tapi pro elite, bukan pro league, di pro elite di Spanyol. Bedanya tuh pro elite sama pro league. Nah itu sebenarnya di sini belum banyak yang tahu ya. Kalau pro elite itu sebenarnya dia divisi sendiri sih, sebenarnya divisi baru dan masuk di Indonesia. Kalau pro league itu yang divisinya base-nya juga ke Olympia sama yang lain-lainnya. Mungkin kalau lebih ke US ini sih. Arnold Classic atau FBB nih? Jadi Arnold Classic ini tuh bagian dari IFBB Pro League. Oke. Arnold Classic ini juga mungkin diberikan federasi Pro League untuk berkompeten buat jadi IFBB Pro League. Jadi divisinya semua ini mendapat pro card untuk ke Olympia akhirnya. Nice. Jadi setelah amatir naik ke pro dan pro-nya juga mungkin dapat tiket ke Olympia. Tapi kalau pro elite nggak ada, sebenarnya nggak ada hubungan. Mungkin kayak seperti kalau di sini tuh beda liga sih sebenarnya. Mungkin seperti NABA, seperti WFF, seperti Pro Elite dan Pro League itu semuanya jadi punya ini masing-masing. Tapi target aku sebenarnya ke Pro League. Semoga lancar, sukses selalu lah. Thank you mas. Tapi masih panjang banget lah. Kita mau menikmati dulu prosesnya. Lah, yang penting targetnya dulu kan. Iya benar. Kalau kita nggak punya target, kita mau kemana gitu? Nggak tahu, iya. Mending targetnya saya target tuh. Saya target penting banget sih, karena sering banget kita kayak lose karena sehari-hari kita ngapain segala macam tuh arahnya jadi nggak on track gitu. Kita mesti saya mesti ini, tapi ketika ada goals, gue mesti dalam waktu berapa lama gue harus ini mencapai ini. Jadi kita tetap on track di jalurnya itu ya mas. Terus kalau misalnya next, kalau Mas Akram mau tanding gitu, mungkin suatu saat nanti. Tapi arahnya itu nextnya dream vision dari Mas Akram ini mau kemana gitu? Saya sih jujur ya saya nggak mau tanding lagi. Nggak mau tanding lagi. Yang penting saya sih melakukan olahraga ini untuk lifestyle aja sekarang. Jadi dulu kan saya emang pengen tanding tahun 2011. Saya mulai mikir saya mau pengen tanding. Itu ditargetin adalah waktu di JNBF. Dan tapi sekarang sih dengan pola hidup saya pada saat ini, yaitu saya pengen tinggal di Jerman aja, saya nggak pengen tinggal di sini. Bukan nggak pengen sih, kalau rezekinya di sini sih gimana ya, beda lagi. Tapi emang kalau bisa tinggal di sana itu kemungkinan besar saya nggak bakalan ikut tanding, karena Navin tahu sendiri lah ya, yang namanya kalau ikut tanding kita harus sacrifice banyak banget. Mulai dari disiplinan, hari harus diset sesuai dengan jadwal latihan, mental pun harus sesuai, harus dijaga. Itu sulit sekali untuk bisa mengerjakan kerjaan-kerjaan lain selain ya binaraga aja gitu. So bodybuilding is taking a lot of your time slot, a lot of your focus of everything. Dan saya tidak merasa itu untuk saya gimana ya? Saya tidak menargetkan itu sebagai visi hidup saya di masa depan. Saya tidak melihat saya sebagai binaraga di masa depan. Maka ini bukan berarti saya sekarang nggak latihan lagi. Karena latihan sih bagian
part of it. Kalau bisa nanti sampai udah jadi kakek-kakek, Iya, saya bawa benar, cucu benar. ke gym, pengen banget kan ya. Pengen nggak? banget, seru banget ya. Seru kan, jadi pengennya sampai sejauh itu kita mikirnya Iya. gitu kan, kita pengen tetap bisa nge-gym dan seterusnya, itu bakal selalu part of my life lah intinya. Tapi udah enggak lagi bisa dibilang masuk ke jalan binaraga gitu. Tapi itu udah poin plus banget, kita bisa maintain seumur hidup lifestyle itu. Semoga aja bisa. Terus pas lagi in bodybuilding waktu itu lagi Mas, Mas tuh dalam waktu 19 minggu itu prosesnya gimana? Maksudnya kayak pertamanya mulai defisit segini dulu, atau adding cardio, atau source proteinnya gimana gitu? Jadi saya sih melihat kalau kita lagi melakukan diet, itu senjata kita untuk membakar lemak ada dua ya. Itu nutrisi, satu lagi kardio. Iya. Nah, latihan sih itu udah konstan udah ya. pasti ya. Harus dilakukan itu pokoknya udah Stable no ya. argument, harus itu. Nah, awalnya saya lakukan ya kalori defisit lewat nutrisi aja dulu. Dengan misalnya 0 kardio. Minggu selanjutnya tambahin kardio 1. Yeah. Minggu selanjutnya mungkin kalau udah stagnan kalori direndahin lagi. Selanjutnya terus kardio ditambahin jadi 2 dan selanjutnya gitu. Karena setiap kali kardio itu intinya hanya menambahkan pembakaran kalori per hari, yang akhirnya juga menambahkan bakaran kalori per minggu ya kan, dan kita menargetkan sekian kalori defisit per minggu gitu kan. Intinya sih gitu aja gitu. Jadi kita harus pinter-pinter aja nanti mainnya, kapan kita mau ngurangin kalori, kapan kita mau tambahin kardio. Karena kardio terlalu banyak juga bakalan capek banget, stres bakalan gimana. Jadi planning yang baik sih intinya cuma itu aja gitu ya. Desain yang baik. Kapan kita menurunkan kalori dan seterusnya. Untuk saya sih ya saya putar balik aja gitu, saya rasanya seperti apa. Tapi kalau salah tuh saya pasti akhirnya nggak kardio sampai 5 kali per minggu cuman gitu ya. Mungkin ada yang lebih banyak lagi. Dan nah saya sempat mention juga kalau kalori sampai 1.800 kalori per hari. Gitu aja sih. Pas lagi itu Mas ada cravings makanan apa gitu? Banyak banget. Banyak banget. Dia tau gak sih, sini kan di YouTube tuh ada siapa gitu namanya, aku lupa. Tapi ada orang dia tuh kayak muter-muter ke Malaysia, ke Indonesia. Emang makan makanan Indonesia apa namanya tuh? Lupa juga ya. Kang yang orang mana nih? US. Orang US ya. Yang siapa ya namanya? Ada 2 orang yang terus dia tuh pakai matanya tuh pakai makannya enak banget. Iya, kayak itu setiap malam sih sama persis setiap malam nonton. Aduh, nonton begitu kan aku tahu kan ini mungkin 2016 aku bakal ikut kompetisi di bulan ini. Terus sebulan kemudian aku bakal pulang ke Indonesia. Mau makan apa aja di Indonesia gitu ditulis martabak manis, martabak telur, bakso, pempek, semuanya lah udah tulis itu kan. Iya benar. Parah banget bisa, jadi ya gitu aja sih, tapi price pasti ada. Bener. Itu setiap malam kerjaannya cuma liatin. Aduh, gila enak banget ya. Itu ngiler kayak ya udahlah gitu, mikir pagi. Itu ya itu seninya sih ya. Itu gimana ya? Semua yang pernah jalan ini pasti tahu ya rasanya. Lihat kayak gimana kita manage sama orang-orang lingkungan kita pas lagi di sini sambil kerja segala macam, kita bawa makanan tetap gimana ya, tetap disiplin. Meal prep ya, iya meal prep walaupun wajib. Itu sulit banget karena pas lagi kayak gitu yang mestinya ngerti ya cuma kita sendiri. Orang lain kita gimana ya, itu mesti di-adjustnya agak nggak mudah ya. Kayak kita mesti balance. Prep berapa hari sekali itu, atau seminggu sekali atau gimana? Seminggu 3 kali mungkin. 2 hari ke depan udah ada gitu. Tapi rata-rata saya belinya ya itu aja sih, yang simple banget. Nggak cari, pokoknya nggak kerja 2, nggak terlalu banyak makan ini, dagingnya tinggal grill segala macam. Jadi nggak ada secret to it ya? No, nggak ada secret. Discipline. Iya. That's it. Gimana ya? Aku banyak megang beberapa filosofi kayak ya kalau emang mau next level lagi harus ada yang ditambahin. Nggak tahu ya, ini mungkin dibawa dari cara aku main basket segala macam dulu. Zaman dulu kayak semakin kita banyak usaha pasti hasilnya juga makin udah sesimpel itu doang. Kalau misalnya additional kan cuma tiga ini doang, makanan, latihan, sama kardio. Ya maksudnya variabel yang bisa ditingkatin cuma ini doang. Kita entah mengurangi makanan atau tambah latihan atau segala macam, tidur kualitinya harus lebih bagus. Itu aja yang aku lebih strict lagi, mentalnya lebih ini lagi gitu. Terus juga pas lagi itu udah hamin seminggu itu rasanya bener-bener wah, nggak bisa di-describe sih, kayak capeknya. Terus juga kita mesti tetap
masak juga segala macam Sampai sampai mulai loading kapan tuh? Amin gini. Ini juga diomongin waktu itu sama Mas Canggi sama Koyari juga dibilang main fisik nggak perlu loading terlalu banyak karena kita nggak banyak posing yang muskular segala macam kan, kita nggak butuh yang akhirnya aku cuma loading H-1. Oh gitu. Ada beberapa yang hari H-3, H-2 tapi aku H-1. Oke. Terus kalau Mas sendiri loadingnya gimana pas lagi? Saya loading mulai. Jadi loading itu kan sebenarnya ada beberapa strategi ya. Loading tuh ada yang H-2 loading, terus just go to it. Jadi untuk teman-teman yang mungkin di rumah nggak tahu loading itu apaan, itu intinya kita makan karbohidrat sebelum hari H untuk membuat otot full kembali lah ya. Fresh. Untuk memerlukan glikogen dalam otot gitu ya. Dan jadi salah satu cara yang saya waktu itu baca adalah kita bisa makan berlebihan dulu, habis itu overload intinya. Sehari kemudian karena itu makan karbo yang lebih sedikit, jadi mengurangi sedikit, jadi pas hari H tuh pas banget gitu. Dan yang kedua ada lagi ya emang kita build up gitu. Nah untuk saya tuh memulai H-4, tapi itu kebanyakan sedikit. Itu juga salah satu learning saya dibilang ya. Benar-benar. Karena ya itu dia. Itu trial errornya ya. Jadi makan hari pertama 250 gram, kedua 300 gram, habis itu 350, itu pas 350 itu H-1 itu paling bagus sih badan. Bagus banget nggak ya? Source karbonya itu sama atau sama. Yang ambil yang udah kita kenal aja gitu ya. Nasi atau kentang gitu-gitu aja sih. Udah pernah yang beda-beda karena kita kan kalau kita nggak boleh. Berarti pas lagi semakin naik itu proteinnya semakin turun atau tetap stable? Protein stable. Harus stable. Menurut saya sih harus stable ya. Sodium manipulation enggak? Sodium saya enggak. Saya pokoknya hanya try untuk maintain. Jadi maaf belum ketemu. Tapi emang kok tadi juga udah saya cek. Kalau itu yang foto yang Melvin post di Instagram itu udah hari pas paling kering saya itu di situ. Sayangnya saya tidak bisa membawa form itu ke stage. Itu sayang sekali. Tapi menurut Mas Arhab itu pas itu soft, maksudnya nggak maksimal itu karena apa? Karena overload itu. Karena overload itu. Karena kalau bisa pas itu vascularity-nya udah pas gitu kan. Dan semuanya udah pas di hari itu pas banget, tapi itu sayangnya itu H-2 itu kalau nggak salah. Sebenarnya case-nya mirip sama saya sih. Oh ya. Iya. Jadi gimana ya? Aduh. Karena saya kalau saya bedanya bukan karena loadingnya sih, karena H-1. Jadi saya ada photoshoot waktu itu jadi pas abis sebelum tanding Bali ada photoshoot sama ANS. Itu di Petingat selama 4-5 jam saya foto di outdoor panas H-1 dan tetap masih mau maksain latihan di malam, disuruh karena dibilang masih kurang body fatnya. Ternyata padahal hari itu menurut saya kayak udah siang itu udah jatuhnya udah kayak cardio juga, udah banyak di luar outdoor segala macam. Dan water itu conditioning paling bagusnya lah dari overall prep H-1. Ternyata pas malamnya masih cardio dan sauna, dan karena udah siang udah photoshoot, water retention naik. Walaupun makannya tetap stable, airnya pun tetap sama, tapi water retention naik di perut. Nggak selin kemarin conditioningnya. Akhirnya mungkin karena faktor kortisol juga saya nggak ngerti. Tapi semua sebenarnya sama, tapi karena itu ada aku tetap malamnya gym dan siangnya photoshoot lama. Wah, akhirnya nggak sesuai sama expect. Padahal H-1 tuh lean banget. Kesel nggak sih itu? Ya nggak bisa lagi ya? Iya mau gimana lagi kan? Itu learning aja intinya lah ya. Learning. Next time do it better gitu. Bener. Itu aku tahu emang oke, H-1 itu better rest lah. Emang kita harus bikin fresh loading, ya bikin refit, bikin badan kita fresh, bener-bener ngerasa enjoy badan kita besok tuh tidur cukup. Less battle lah langsung. Soalnya emang kita udah prepnya udah lama banget gitu kan. Terus pasti hari terakhir kalau kita tidak melakukan dengan optimal ya tidak mendapatkan hasil yang baik. Padahal kita tahu kalau kita badan itu bisa lebih bagus daripada ini. Gitu. Iya. Terus akhirnya gimana tuh? Pas di hari hanya jadi gimana tuh? Keberapa waktu itu? Kemarin kedua, dapat nomor 2. Sayang ya? Sayang banget sih. Apalagi udah kedua gitu ya. Sayang ini banget. Bukan ini dikit lagi. Next time lah bisa lah. Next time, amin. Kan udah tahu lah ya. Iya udah tahu benar. Di mana?
Aduh, tapi emang kalau diulang dilihat sih seru banget sih itu. Kenal banyak teman-teman juga dari banyak pelajaran dari banyak pelajaran. Tapi ini juga salah satu terobosan baru sih di IFBB Pro Elite di Indonesia yang skala internasional ini. Menurut saya, maksudnya ajang buat teman-teman juga gitu. Maksudnya buat mendapatkan pengalaman baru. Ini yang ikut, maksudnya gimana ya? Kita benar-benar press ourselves to the limit. Gue bisa gak sih? Sebenarnya gini, pas 2017 saya melihat Mas Akram, lihat Mas Bobby Ida itu kayak, wah, gue bisa gak sih gitu? Kayak, ya saya juga anak kecil biasa yang maksudnya yang setiap hari juga nge-gym di rumahan yang ternyata berjalan waktu ketika kita punya goals, kita punya, nggak tahu aku bilangnya itu law of attraction, setiap hari aku memikirkan arah yang aku mau, aku ngejalanin terus setiap hari, dan ternyata it comes, maksudnya let it flow, maksudnya something bakal datang terus, ngikutin sampai suatu titik ini. Nggak tahu ini pencapaian saya terbesar juga sih, maksudnya dalam selama ini kayak ngerasa ternyata gue bisa juga ya. Ternyata kayak gimana ya, satu panggung sama Mas Bobby sama Bobby gitu, kayak ini mimpi gue. Setiap hari gue nontonin di YouTube Mas Akam sama Mbak Bobby, kayak ya gue bisa di sini. Ya itu gimana ya, ya gue maksudnya saya pengennya kayak misalnya teman-teman juga ngerasain gitu apa yang saya rasain. Misalnya semuanya gue bisa lagi, semua makan sama, latihan sama, pengiriman semua sama, pasti bisa mencapai gimana goals, mimpi gitu. Mas juga dulu mungkin awal juga mungkin ada goals. Ada, saya juga sama. Untuk awal juga kan saya nonton figur-figur fitness yang saya tonton kan, saya karena tinggal di Jerman ya, saya nontonnya figur fitness di sana gitu kan. Nah, terus juga mikir, wah bisa nggak ya saat nanti bakal ikut juga gitu masuk ke panggung gitu kan. Nah, intinya ya, ternyata nggak ada secretnya ya. Ada secret. Cuman just work hard gitu kan. Work hard, go to the gym, disiplin tinggi gitu kan. Gitu-gitu aja sih intinya sih. Tapi ya iya. Tapi kenapa ya semua orang kayak orang-orang yang selalu nanya secret gitu. Apa sih gitu? Kayak maksudnya, wah lu inilah maksudnya, padahal gimana ya? Kita harus tahu juga bahwa kita sekarang hidup di dunia digital di mana semua hal terjadi instan. Kita mau nyari pacar Tinder ada. Kita mau nyari Grab gampang, makanan tinggal Grab. Kita mau apa aja tuh ada gitu intinya. Jadi karena kita emang hidup di sebuah dunia digital, ya semua orang pengen semua hal juga terjadi langsung gitu, instan. Nah, maka itu di saat mereka masuk ke dunia gym, mereka juga mencari hal yang sama juga gitu. Dan inilah mengapa mereka pengen hal-hal instan, karena memang ya begitulah dunianya seperti itu gitu. Padahal itu sangat gimana ya? Saya jujur terbuka sama hal-hal ini, kayak mau natural, mau enhance, itu semua pilihan masing-masing. Kayak bukan suatu hal yang kalau enhance kenapa atau kenapa, padahal sama-sama positif. Semua kita di sini sama-sama membawa suatu hal yang positif ke teman-teman juga gitu. Tapi kalau menurut Mas kayak gimana ya? Jujur lihat Mas benar gitu tuh saya sangat wah ini keren banget gitu. Maksudnya bisa sampai kayak orang-orang selalu ada haters, pasti ada aja kemarin sampai kita wah ini enhance gitu segala macam. Padahal ya udahlah, kita nggak no judgmental segala macam. Tapi kalau menurut Mas, dari Mas sendiri, kalau orang ngomong haters ngomong seperti itu gitu Mas, jangan dengerin aja. Iya sih, nggak ada ininya sih. Kalau haters sih bakal selalu ada. Kalau katanya orang nggak bakal pernah sukses kalau nggak punya haters gitu. Jadi ya kalau ada haters ya biasa aja. Berarti kita on the way to sukses. Ya, nggak usah difokusin gitu. Pasti banyak sekali orang-orang lain yang omongannya positif. Jangan difokusin kepada yang sebagian kecil yang omongannya negatif. Itu penting banget sih. Itu sulit. Itu barusan yang kalimat itu penting banget. Kayak kadang ya di Instagram ini, sosial media, banyak yang haters emosinya itu. Tapi kadang pas lagi buat apa saya feedback ke orang-orang yang negatif ini, padahal rugi gitu. Misalnya banyak orang positif yang jauh lebih penting buat saya kasih attention dibandingkan haters yang memberikan negatif ini. Ya udah loh. Kadang kita mesti alokasikan energi kita ke orang-orang yang lebih positif. Itu penting banget barusan. Oke, thank you banget Mas Akram udah ngobrol-ngobrol bareng kita, sharing positivity sama kita. See you soon buat latihan bareng juga. Sekali lagi congrats for your huge wedding. Thank you guys juga udah nonton kita berdua. See you guys at next video. Bye bye. Thank you for having me. Bye.